Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua ini yaitu mengenai penyajian data dalam tabel dan grafik. Jadi untuk praktikum hari ini yaitu kita akan membuat tabel distribusi frekuensi, kemudian ada histogram dan poligon, kemudian ada scatter plot, kemudian ada pie chart atau bar chart. Jadi untuk materi hari ini kita akan mengenai penyajian data dalam tabel dan grafik. Nah, untuk yang pertama itu kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Di sini terdapat data yaitu mengenai data curah hujan ya. Nah, untuk data curah hujan ini, kita pertama akan membuat di Excel. Membuat tabel distribusi frekuensi di Excel. Jadi kita buka Excel-nya. Kemudian setelah buka Excel, kita masukkan data curah hujan ini. Jadi kita masukkan data curah hujan ini, yang ini kita pindahkan ke dalam Excel. Jadi kita input, di sini ada kurang lebih ada 60 data. Jadi kita masukkan terlebih dahulu, kita inputkan ya. Ada 23, kemudian ada berapa lagi? Sampai 60, ada 60 data ya, diinputkan semuanya. Nah, setelah diinputkan semuanya, tadi ada 60 data diinputkan. 1 sampai 60 data tersebut. Ada 60 data ya. 60 data, di sini ada 60 data. Kemudian untuk membuat tabel distribusi frekuensi ini kita harus mencari nilai range-nya terlebih dahulu. Jadi untuk membuat tabel distribusi frekuensi ini sama seperti teori, yaitu kita harus membuat range-nya terlebih dahulu. Range itu sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum, yaitu berarti kita harus mencari nilai maksimum terlebih dahulu dari data yang ada. Berarti max. Nah, berarti kita pakai fungsi dari Excel ini itu sama dengan max terus buka kurung, kita blok datanya sampai akhir, kemudian kita tutup kurung dan enter. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai tertingginya yaitu 98. Kemudian kita cari nilai min-nya, berarti sama dengan min, buka kurung lagi, kemudian kita blok lagi datanya, kemudian enter lagi. Nah, di sini nilai max sama min-nya adalah 10 dan nilai max-nya adalah 98. Maka range-nya itu adalah nilai max dikurangi nilai min, berarti sama dengan max dikurangi dengan nilai min, sama dengan 88. Kemudian setelah itu kita mencari nilai K atau banyaknya kelas. Cara mencari nilai banyaknya kelas itu sama seperti teori, yaitu 1 ditambah 3,3 dikali di Excel itu pakai bintang, jadi bintang log, jangan lupa pakai sama dengan ya, karena ini kan fungsi, suatu fungsi, log, kemudian n-nya ada berapa tadi, ada 60, berarti kita 60, kemudian enter. Nah, di sini kita peroleh nilainya adalah 6,86, maka kita bulatkan menjadi 7 kelas. Jadi nilai K-nya adalah 7. Kemudian setelah itu kita cari nilai P atau panjangnya kelas. Nilai P itu diperoleh dari range. Nilai range ini dibagi dengan nilai K. Berarti sama dengan range dibagi nilai K. Dapat kita peroleh nilainya adalah 12,8. Maka kita bulatkan menjadi 13. Jadi untuk nilai K-nya adalah 7, untuk nilai P-nya adalah 13, dan range-nya adalah 88. Nah, kemudian setelah itu kita buat interval kelas, yaitu dengan cara membuat nilai batas atas dan batas bawah terlebih dahulu. Di sini kita dapat lihat bahwa terdapat 7 kelas. Nah, di sini akan menunjukkan banyaknya kelas, berarti ada 7. Berarti kita akan buat interval, berarti ada 7 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita anggap A itu
A itu sebagai batas atas dan B ini sebagai batas bawah. Nah, untuk menentukan batas atas yang pertama itu bagaimana? Yaitu kita lihat dari nilai terkecilnya. Nilai terkecilnya itu yaitu berapa tadi? 23 ya. Oke, kita lihat dari nilai terkecilnya, yaitu nilai terkecilnya adalah 10 ya. Di sini nilai minnya adalah 10, maka batas atasnya yang pertama adalah 10. Kemudian untuk mencari nilai B ini, kita batas atas ditambah dengan ini panjangnya kelas, kemudian dikurangi dengan 1. Jadi untuk nilai B di sini sama dengan nilai A ditambahkan dengan panjangnya kelas yaitu 13, kemudian dikurangi dengan 1. Nah, jadi untuk batas bawah yang kelas pertama adalah 22. Kemudian untuk nilai A selanjutnya yaitu nilai batas atas yang pertama ini, kelas pertama. Jadi yang ini kita tambahkan dengan panjangnya kelas juga 13. Kemudian enter. Nah, jadi 23. Untuk yang selanjutnya sama. Untuk nilai B selanjutnya itu sama, berarti nilai batas atas di kelas yang kedua ditambahkan dengan 13 dikurangi dengan 1. Tuh. Kemudian untuk nilai A berarti sama dengan yang ini, nilai batas atas yang kelas kedua ditambahkan dengan 13. Tuh. Yang ini juga sama dengan ini ditambah dengan 13 dikurangi 1. Jadi kalau untuk yang B itu ditambah 13 kemudian dikurangi 1. Jadi dilanjutkan sampai kelas ke-7. Nah, kalau sudah sampai kelas ke-7 atau interval kelas ke-7, kita bikin buat interval kelasnya. Jadi buat interval kelasnya, interval kelas itu berarti jadi ini berarti kita baca dari sini 10 sampai 22. 10 sampai 22 ini 10 sampai 22, kemudian interval kelas selanjutnya 23 sampai 35, 36 sampai 48, kemudian 49 sampai 61, kemudian 62 sampai 74, kemudian 75 sampai dengan 87, 88 sampai dengan 100. Nah, untuk interval kelasnya seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita membuat frekuensi. Jadi banyaknya data pada interval 10 sampai 22. Nah, caranya yaitu agar lebih mudah, ini kan datanya tidak terurut ya. Kita buat data terurut terlebih dahulu agar memudahkan kita melihat interval kelas banyaknya data dalam interval kelas suatu data. Jadi kita blok dulu nih datanya. Kita blok, kita copy, kemudian kita paste di sini di D, di kolom D, jangan terlalu dekat. Nah, kemudian kita klik sort, kemudian pilih yang ini, dari yang terkecil sampai terbesar, atau bisa dari terbesar ke terkecil, ikut bebas. Nah, maka ini akan terurut dari terkecil sampai terbesar. Nah, dengan begini kita akan lebih mudah untuk mencari frekuensi pada interval kelasnya. Misalkan kita lihat ini ya, kita copy dulu ke atas. Tergampang. Nah, di sini kita lihat interval kelas 10 sampai 22 berarti dari 10 gini-gini 1 ini kan masih dalam 2 3. Ini berarti kalau 23 udah masuk ke interval yang kedua, berarti masuk lagi 1. Kemudian interval kedua itu 23 sampai 35, berarti 23 sampai 35. Ini balik lagi jadi 1 karena dia masuk ke dalam interval yang ketiga. Kemudian yang ketiga itu 36 sampai 48. 2 3 4. Kita tulis dulu nih 1 2 3 berarti frekuensi interval 10 sampai 22 itu ada 3, kemudian untuk 23 sampai 35